Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, mahasiswi Akademi Farmasi An-Nusada Bangkalan semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi manajemen secara umum dan farmasi. Manajemen itu sendiri adalah suatu proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan melalui pemanfaatan sumber daya dan sumber-sumber lain secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya adalah sangat penting untuk menjaga kualitas obat, untuk mencegah kerusakan, atau untuk mencegah kerugian apotek. Fungsi manajemen obat dilakukan dalam 4 fase utama. 1. Pemilihan obat. Pemilihan obat, Kementerian Kesehatan menentukan jenis obat dan bentuk kesediaan yang digunakan melalui banyak tahap seleksi dan memastikan bahwa sumber daya keuangan digunakan dengan bijak, menyediakan obat dengan sesuai dengan masalah kesehatan yang dihadapi. Artinya, ketika kita membuka apotek, kita harus melihat di mana letak kita membuka apoteknya. Apakah tempatnya mudah dijangkau oleh masyarakat sekitar atau tidak. Memilih obat-obatan yang memang dibutuhkan sebagai masyarakat. Artinya, kita harus mengetahui penyakit apa yang sering terjadi di sekitar kita, supaya kita tahu obat apa yang akan kita pesan dan cepat terjual agar kita tidak terjadi penumpukan stok. Artinya, kita harus memastikan terjamin mutunya dan kualitasnya. Pengadaan obat merupakan cara untuk mencegah kelebihan stok dan menghindari pemborosan. Dalam pengadaan obat disarankan pada obat yang dipilih dan sumber daya keuangan yang tersedia. Artinya, kita harus menyesuaikan dengan dana yang kita punya untuk memesan obat. Jika obat yang mahal, sebaiknya stoknya lebih sedikitkan, karena jika juga harus melihat perekonomian masyarakat sekitar. Penyimpanan obat yang tepat disimpan di area atau ruangan yang aman dan dirancang khusus untuk menghindari kontaminasi atau kerusakan, menghindari rusaknya label, menjamin kualitas dan potensi, mencegah pencurian atau kehilangan, dan mencegah serangan hama. Penggunaan obat yang rasional. Penggunaan obat yang rasional diserapkan oleh pasien tertentu setelah dilakukan diagnosis masalah kesehatan yang tepat. Resep harus memuat penggunaan obat yang rasional. Artinya, kita harus bisa memajang atau memberikan pemahaman terhadap pasien bagaimana cara pemberian obat yang tepat. Misal, di resepnya tertulis 3 kali sehari, maksudnya 3 kali sehari per 8 jam sekali. Fungsi-fungsi manajemen. Manajemen itu sendiri terdiri atas pengincaran, pengarahan, serta pengorganisasian, pengkoordinasian. Nah, saya akan menjelaskan masing-masing dari fungsi-fungsi manajemen. Pengincaran itu sendiri yaitu dasar dari pengkoordinasian, pengarahan, keorganisasian, dan pengawasan. Itu sendiri dasar-dasar dari semuanya. Kemudian perencanaan yang baik berdasarkan fakta dan dilengkapi dengan menyusun jadwal dan biayanya. Fungsi dari pengarahan itu sendiri biasanya menggerakkan karyawan agar bekerja secara efektif dan efisien mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Alat utamanya berupa instruksi atau perintah yang biasanya berupa stop standar operasional.
prosedur yang berisi jalan, aturan atau perintah kerja, cara, dan lain sebagainya. Biasanya setiap kegiatan atau aktivitas itu harus ada SOP-nya supaya menghindari jaringan error. Pengawasan itu bisa jadi dari pengawasan kualitas atau kesesuaian antara hasil dan perencanaan. Misal, pada kualitas barang dan jasa atau kualitas pelayanan dengan ketentuan persyaratan itu sendiri. Pengawasan kualitas terkait dengan jumlah, kesesuaian dan kerancangan ketersediaan barang. Karena kalau misalnya perusahaan dagang itu keluar masuk, maka barang tersebut terhambatnya penjualan. Pengawasan penggunaan waktu, ketetapan dari distributor, penilaian waktu karyawan. Dan pengawasan terhadap biaya itu biasanya perencanaan bila pasti di setiap perusahaan itu ada pelancaran biaya, penekanan biaya seperti penekanan biaya operasional, contohnya hemat pada listrik serta pada air. Pengorganisasian itu sendiri seperti manajer harus berusaha mengeluarkan tugas antar karyawan sehingga tidak terjadi kesimpangan siaran tidak tepat atau duplikasi antar pekerja. Dan pengkoordinasian itu sendiri ini terjadi dari orang serta subjeknya masing-masing. Cukup sekian dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.